Pada awalnya, rencana mereka hanya akan beristirahat selama 1 jam. Namun, dengan terpaksa, rencana mereka berubah karena sangat tak mungkin melanjutkan perjalanan dengan kondisi seperti ini. Ari shock berat dengan kejadian tersebut. Tadi yang bisa saja membunuhnya, sementara Benny masih tak sadarkan diri setelah tadi mengalami kesurupan. Semua terdiam dan sibuk dengan pikiran masing-masing. Bayangkan kejadian buruk yang mungkin akan mereka alami. Namun berbeda dengan yang lain, Anita justru sedang menangis melihat Benny dengan kondisi itu. Randy melihat satu persatu temannya dengan remang cahaya senter yang membatasi pandangan mereka. Terlintas ada pikirannya untuk tak melanjutkan perjalanan itu. Kata-kata terakhir dari Benny yang dirasuki masih terekam jelas di otaknya. Dia tak mau mereka semua celaka karena melanjutkan pendakian itu berarti usaha mereka untuk sampai ke tempat yang dia tuju akan sia-sia. Sekarang kita tenang dulu ya. Randy melanjutkan membuat api unggun setelah dirasa semua telah terkendali. Sebenarnya Randy mengatakan hal itu untuk dirinya sendiri. Mengambil keputusan terlalu cepat bisa saja berakibat buruk. Dia mempersiapkan makanan untuk mereka semua yang sebelumnya tak sempat mereka buat karena Benny lebih dulu kerasukan. Danu yang tadinya hanya duduk diam dan melihat saja kini ikut membantu karena dia sadar kalau hanya berdiam diri itu tak akan merubah apapun. Lalu membebankan semua tanggung jawab kepada Randy seorang, bukanlah jiwa seorang laki-laki sejati. "Ran, menurut lo kalau kita balik gimana ya?" ucap Danu di sela-sela mereka memasak nasi dan telur dadar yang belum sempat mereka masak tadi. Sesaat Randy terdiam. Dia tak langsung mengambil keputusan begitu saja walaupun dia sendiri sependapat dengan Danu. Keputusan barusan akan diambil ketika semua sepakat setelah pengambilan suara terbanyak. "Kalau gue ngikut aja pendapat yang lain dan gue juga sempat mikir gitu. Tapi itu juga kalau Ari sama Benny setuju. Sayang juga kan udah sejauh ini." Ucap Randy memang benar. Mereka sudah terlanjur di sini. Mungkin ini hanya rintangan kecil untuk mencapai keindahan alam di puncak sana. Karena di setiap jalan kehidupan pun pasti akan menemui titik terberat yang harus dilewati setiap orang untuk mencapai kesuksesannya. "Aduh, gua di mana? Kepala gua berat." Anita yang sejak tadi berada di samping Benny langsung mengusap kedua pipinya yang basah oleh air mata dan embun dari kabut yang mulai muncul dan menggantinya dengan senyuman manis mungkin begitu. "Kamu udah sadar?" Benny mengangguk pelan. Anita bisa tersenyum kembali dan semua merasa lega karena Benny sudah kembali pulih. "Tadi aku kenapa tak?" Anita tersenyum menanggapi pertanyaan Benny, namun dia tak menjawabnya. "Tadi lo pingsan Ben, bikin khawatir aja, masa pingsan segala kayak cewek." Randy yang lain tak memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi padanya, setidaknya untuk saat ini. "Hah? Serius tak?" Benny tampak kebingungan dengan mencoba memastikan semuanya pada Anita kalau tak ada yang terjadi padanya, dan Anita pun mengangguk mengiyakan ucapan Randy. Setelah Randy dan Danu selesai dengan masakan mereka yang seadanya, santap malam yang tak menyenangkan pun segera dilakukan. Walau tak berselera, namun perut mereka harus tetap terisi terlebih dahulu agar suhu dalam badannya selalu terjaga. "Nah, sekarang gimana? Dengan kondisi sekarang, apa kita akan lanjutin pendakian atau kita balik aja ya?" Di tengah keheningan mereka, Randy dengan tutup poin saja untuk membuka obrolan itu. Menurutnya mereka harus segera mengambil keputusan dan tak boleh membuang-buang waktu. Tapi cukup lama Randy menunggu respon dari yang lain. Dia mengerti dengan situasi dan kondisi ini karena dia sendiri pun masih bingung dengan pilihannya. Di satu sisi dia ingin tetap mendaki hingga ke puncak, namun di sisi lain dia tak ingin terjadi sesuatu kepada mereka. "Gua lanjut." Ari dengan mantap memutuskan, membuat semua mata menatap Ari heran. Ari yang ditatap seperti itu pun langsung memberikan alasan kuat tentang pilihannya. "Sayang, kita udah jauh-jauh ke sini dan kita juga udah ngerencanain dari dulu kan. Jadi gua pengen ngelanjutin pendakian bersama kita yang terakhir ini.
Karena setelah ini nanti kita nggak akan tahu bisa kumpul kayak gini lagi atau enggak. Semua terdiam dan pikir masing-masing apa yang dikatakan Ari memang ada benarnya. Dan kata-kata terakhir Ari itu membuat semangat mereka kembali dan berusaha melupakan kejadian yang mereka alami tadi. Wajah yang sebelumnya sempat ragu perlahan mulai terlihat rasa optimis lewat senyuman mereka. Danu menepuk pundak Ari serasa tersenyum. Yang penting di sini kita tak macam-macam, begitu sekiranya yang ada di pikiran mereka. Gua setuju. Kali ini giliran Benny yang menyetujui dan melanjutkan perjalanan. Tapi Ben, Anita masih khawatir dengan kondisi Benny. Namun Benny segera meyakinkan. Digenggamnya tangan Anita dan pandangan mereka bertemu. Cukup dengan sebuah senyuman yang mengisyaratkan bahwa dia baik-baik saja. Anita pun luluh dan hanya bisa pasrah menerimanya, serta berharap semua akan baik-baik saja. Gua juga setuju. Berikut giliran Danu dan Aini kompak. Semangat mereka kembali setelah mendengar perkataan Ari kalau mereka berhenti di sini maka usaha mereka sejauh ini akan sia-sia. Ya udah, kalau semua sepakat berarti kita lanjut pendakian terakhir kita. Karena sekarang kita sudah jam 10 malam, sebaiknya kita lanjut pendakian sekarang juga. Biar di pos berikutnya kita bisa langsung bikin tenda dan istirahat. Ucapan Randy langsung dilaksanakan oleh semua secara otomatis walaupun Randy tak meminta mereka mematuhinya. Tak butuh waktu lama bagi mereka membereskan semuanya karena pada pos pertama ini mereka tak mendirikan tenda. Setelah selesai, mereka pun melanjutkan pendakian dengan posisi yang sedikit berubah. Randy berjalan paling depan, yang kemudian diikuti Benny dan Anita, lalu Ari berada di belakangnya dan paling yang terakhir ada Aini dan Danu. Selang setengah jam, mereka berjalan kemudian mereka berhenti di sebidang tanah lapang yang hanya cukup mereka duduk saja, namun dirasa cukup untuk beristirahat sejenak. Istirahat 10 menit rasanya sudah cukup untuk memulihkan tenaga mereka untuk melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Ya, kalau sesuai dengan peta seharusnya memang sudah dekat. Randy mengamati peta pemberian petugas pos pendaftaran tersebut untuk memastikan bahwa mereka tak salah jalan walaupun sebenarnya rute menuju puncak tak terlalu rumit dan banyak cabang, tapi semakin jauh mereka melangkah rasanya jalan menuju ke atas semakin curam dan semak belukar pun semakin lebat. Masing-masing dari mereka menurunkan semua barang-barang mereka. Apa kita udah deket, Ran? Tanya Danu. Seharusnya iya. Semoga kita nggak salah jalan ya, balas Randy. Kok gua ngerasa dari tadi ada yang ngikutin kita ya? Ari sedikit berbisik pada yang lain dengan tatapan serius disertai rasa takut yang kembali datang yang membuatnya sedikit pucat membayangkan sesuatu hal buruk akan menimpa mereka. Ucapan Ari membuat mereka terdiam serasa mengamati sekeliling mereka untuk memastikan suara seperti langkah kaki yang mendekat ke arah mereka dari semak-semak yang gelap yang tak jauh dari tempat mereka beristirahat. Tanpa menunggu apa-apa, dari Randy merasa segera melanjutkan perjalanan dan dengan langkah yang cepat setengah berlari agar segera menjauh dari makhluk tersebut. Ya entah itu apa, karena mereka sendiri tak tahu apakah itu hewan buas atau makhluk gaib. Setelah berlari cukup jauh yang dirasa sudah tak ada yang mengejar mereka lagi, mereka berhenti pada sebidang tanah yang berada di tengah-tengah semak belukar itu tadi. Anjing! Lihat apa gua barusan? Ari mengumpat kaget, takut dan marah sekaligus, dengan nafas terenggah-enggah, dengan wajah yang kembali pucat. Emang tadi lo ngeliat apa, Ri? Tanya Danu heran. Gua juga nggak tahu, jawab Ari singkat. Udah, yang penting sekarang kita udah jauh dari tempat itu. Mungkin makhluk apapun itu nggak bisa ngejar kita lagi. Randy menyudahi pembicaraan mereka yang berpotensi menjadi perdebatan kecil. Keringat bercucuran membasahi jaket tebal yang mereka kenakan, membuat rasa dingin semakin menyerang. Lama mereka saling duduk terdiam, termenung tanpa menyadari sesuatu yang berbahaya bagi mereka. Ran, sekarang kita di mana? Benny memperhatikan Randy seraya menunggu jawaban.
Gua nggak tahu Ben, peta rute gunung yang gua bawa hilang. Kayaknya sekarang kita tersesat. Randy tertunduk menyesal. Apa? Kenapa bisa hilang, Ran? Tadi waktu kita ngindarin makhluk itu kayaknya gua nggak sengaja ngejatuhin peta itu. Randy tak membela diri. Terus sekarang kita gimana? Ari semakin ketakutan dengan situasi yang mereka hadapi sekarang. Sebaiknya kita bikin tenda sekitar sini aja. Kita cari tempat yang nggak terlalu rimbun ya. Kemudian besok baru kita cari jalan keluar. Randy berusaha memberi solusi. Lo gila ya? Kalau makhluk itu datang lagi gimana? Benny memprotes Randy. Terus ada usulan yang lebih bagus nggak? Randy menatap Benny dengan tajam menunggu jawaban dan solusi. Namun tak ada seorang pun dari mereka yang berani memberikan usulan. Mereka hanya bisa diam karena di tempat seperti ini mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan yang matang bisa jadi membahayakan mereka semua. Dengan tak saling bicara, mereka melanjutkan perjalanan. Namun kali ini hanya sekedar mencari tempat yang lapang untuk mendirikan tenda. Tak butuh waktu lama, mereka menemukan tempat untuk mendirikan tenda. Gua rasa di sini cukup buat bikin tenda. Gimana? Kata Randy. Mereka langsung memasang tenda, dibantu oleh Ari, namun sepertinya Ari membantunya dengan setengah hati. Atau memang hanya karena mereka satu tenda sehingga Ari mau membantu. Mereka berdua sedikit pun tak bicara hingga masing-masing tenda yang mereka pasang telah selesai. Mungkin lebih baik nanti kita gantian buat jaga ya. Ada yang minat duluan? Kalau nggak ada, biar gue yang pertama. Randy berucap dengan hati-hati. Dia sangat mengerti dengan situasi ini. Gue mau nyari kayu dulu, mungkin sekedar buat kita, biar nggak kedinginan aja. Danu mengajukan diri masih dengan bahasa yang kaku. Gue ikut dan Ari mengikuti Danu yang sudah berjalan lebih dahulu. Pada jam lengan kiri yang Randy kenakan, waktu telah menunjukkan jam 12:15 tengah malam. Sudah sekitar 15 menit berlalu sejak Danu dan Ari mencari kayu bakar, namun belum ada tanda-tanda mereka kembali. Tiba-tiba terdengar jeritan dari hutan. Dan tak lama setelah itu Ari kembali berlari seorang diri dengan wajah yang sangat pucat dan ketakutan. Dengan mata melotot namun pandangannya kosong, seperti telah terjadi sesuatu yang mengerikan. Benny dan Randy yang mendengar teriakan itu kaget melihat kondisi Ari yang kembali seorang diri dengan kondisi mengkhawatirkan. Ri, lu nggak apa-apa? Danu di mana? Benny panik melihat kondisi temannya seperti itu yang kembali tanpa Danu. Gua nggak tahu Ben. Ari duduk terhuyung, serasa membenamkan wajahnya pada kedua lututnya. Danu mati Ben. Ari tiba-tiba histeris, lalu berdiri kemudian menggenggam kerah jaket Benny. Benny pun melepas genggaman tangan Ari pada kerah jaketnya itu dengan kasar. Makhluk itu udah ngebunuh Benny Ben, teriaknya. Lalu kemudian lemas dan duduk kembali serasa menangis. Benny yang mendengar itu hanya terdiam. Sedangkan Aini kini menangis dalam pelukan Anita, mengetahui kekasihnya telah tewas dengan cara seperti itu. Sekarang kalian tunggu di sini, gua mau nyari makhluk itu. Berbekal sebelah golok yang selalu dia bawa selama mendaki, serta senter yang tak pernah lepas dari kepalanya, Randy yang tak bisa menguasai dirinya langsung masuk ke dalam kegelapan hutan yang telah merenggut nyawa Danu. Dengan nekat Randy akan menghabisi makhluk yang sudah berani mengusik dia dan teman-temannya.